Dari hari ke hari, penampilan Malaysia ini justru saya lihat ya saudara-saudara ya. Bisa juga saya salah. Saya lihat itu semakin mudah dibaca, semakin mudah dianalisis cara bermainnya. Jadi Kim Padgon tidak memiliki skema alternatif, tidak memiliki cara bermain lain ketika taktik dan strategi game plan-nya Malaysia itu bisa dibaca tim lawan. Nah, contohnya itu kan terlihat waktu melawan Tajikistan dan waktu melawan India, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita cakap. Pasti akan ada yang kita perbincangkan. Pasti akan ada yang kita ulas tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga kita. Di negara-negara serumpun, negara-negara jiran. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara adil, secara dudul, secara sportif. Baik yang terkini maupun yang sudah basi. Bebas saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang senarai 25 pemain Harimau Malaya yang akan menghadapi camp latihan pusat mulai tanggal 10 November 2023 untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Kirgiz Republik, Kirgistan dan Cina Taipei. Chinese Taipei atau Taiwan. Nah, pada tanggal pokoknya bulan ini saudara-saudara, bulan ini akan ada FIFA Matchday yang digunakan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dari komposisi pemain yang dipanggil Malaysia ini semuanya sudah punya pengalaman kecuali kipernya Kuala Lumpur FC yang belum pernah tampil. Jadi ini pemain berpengalaman dari yang selama ini ya sudah dipanggil. Sudah dipanggil oleh Kim Padgon. Ini ada kelebihannya tetapi juga ada kekurangannya saudara-saudara. Nah, itu seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara, begini seperti agenda FIFA, kalender FIFA pada umumnya setiap tahun saudara-saudara, setiap tahun itu bulan Februari akan menjadi pertandingan FIFA Matchday, akan menjadi kalender FIFA Matchday yang terakhir di setiap tahun sebelum tutup tahun. Nanti mulai lagi biasanya adalah Januari atau Februari. Dan untuk 2023 ini tutup tahunnya kalender FIFA terakhirnya itu nanti tanggal 16 dan tanggal 21 November 2023. Di belahan bumi lain mereka mengadakan pertandingan uji coba. Ada juga yang kualifikasi Piala Dunia. Ada juga yang kualifikasi Piala Eropa, itu di Eropa sana di UEFA. Untuk di Asia, di Amerika Selatan itu akan ada kualifikasi Piala Dunia. Di Amerika Selatan tentu saja di zona CONMEBOL, zona South American Qualification. Sementara di Asia adalah zona Asia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di fase grup. Dan pertandingan akan ada, semua pertandingan digelar di grup di zona Asia ini, termasuk kemarin kita sudah membahas Indonesia kan yang akan melawan Irak dan Filipina. Sekarang kita akan membahas tentang Malaysia. Kemarin kita juga sudah sempat menyinggung Thailand, Changshuek yang akan pertandingan. Kita sudah membahas komposisi pemainnya seperti apa. Sekarang kita giliran membahas Malaysia. Malaysia akan menghadapi dua pertandingan home dan away. Home-nya itu adalah melawan Kirgistan, Republic of Kirgiz, Kirgiz Republic, itulah pokoknya Kirgistan gitu. Negara pecahan Soviet, negara yang tetangganya Uzbekistan, tetangganya Tajikistan, tetangganya Kazakhstan, tetangganya Turkmenistan. Sementara itu tanggal
tanggal 16 November. Sementara away nanti tanggal 21 itu di Kaohsiung itu di Taiwan sana, di Cina Taipei menghadapi tuan rumah Cina Taipei, saudara-saudara. Dua pertandingan penting ini, saudara-saudara, penting, saudara. Saya harus mengatakan ini penting karena biasanya dua pertandingan awal itu sangat menentukan langkah ke depan. Bisa juga kalau gagal itu akan terjadi pergolakan internal. Apalagi kemarin di dua pertandingan uji coba juga hasilnya kurang terlalu bagus secara hasil maupun secara permainan. Nah, jadi dua pertandingan ini sangat penting untuk Malaysia, Kyrgyzstan dan Cina Taipei itu harus bisa dimenangkan supaya kepercayaan diri pemain, supaya kepercayaan diri pelatih, supaya kepercayaan diri fans, penyokong, supporter, pendukung itu besar, saudara-saudara. Itu akan memudahkan menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya yang saya rasa jauh lebih berat karena ada Oman di situ. Untuk itu, saudara-saudara, untuk itu Kim Pan-gon sudah memanggil 25 pemain terbaik Malaysia untuk mulai menjalani camp latihan. Training camp untuk mulai menjalani pemusatan latihan yang digelar di Kuala Lumpur mulai tanggal, kalau nggak salah itu tanggal 10 November, saudara-saudara. 10 November itu dengan materi pemain yang kita nggak usah kaget lagi karena pemain-pemain ini, 25 pemain ini semuanya sudah pernah bermain kecuali si Asri Ghani, kipernya Kuala Lumpur City yang hanya menjadi kiper ketiga. Substitute istilahnya kiper simpanan. Goalkeeper simpanan, penjaga gol simpanan ketiga setelah Syiham Hasmi dan setelah Sheikh Izhan Nasrel. Dan ada lagi kan kiper Malaysia itu seperti Daniel Lim, kipernya Sabah, kemudian ada lagi Rahadiasli Rahalim, kemudian ada Kalamuddin Al-Hafiz. Itu mereka tiga itu tidak dipanggil, yang dipanggil sekarang hanya tiga adalah Syiham Hasmi, kemudian Sheikh Izhan Nasrel dan Asri Ghani, kiper dari Kuala Lumpur. Dari ketiga kiper itu hanya Asri Ghani yang belum punya caps, belum pernah punya pengalaman bermain. Sementara Syiham Hasmi dan si Izhan Nasrel ini sudah punya pengalaman bertanding. Di posisi penjaga gol, saudara-saudara, di posisi penjaga gol adalah tiga pemain itu tadi yang dipanggil. Sementara untuk defender itu Kim Pan-gon kembali memanggil pemain-pemain seperti Matthew Davis, kemudian Syahrul Sad, kemudian Syahmi Safari, Azam Aziz, Daniel Tang, Dion Kul, Le Corbin Ong, kemudian Dominic Tan, Junior Echdal, Sahrul Nasim. Itu adalah beberapa pemain belakang yang sudah cukup punya pengalaman. Bahkan seperti Syahrul Sad sudah punya 52 caps. Kemudian Syahmi Safari sudah punya 26 caps. Dominic Tan punya 23 caps. Corbin Ong punya 29 caps. Kemudian Junior Echdal 20. Dion Kul 19. Jadi semuanya sudah cukup berpengalaman di sektor belakang. Kemudian di midfieldnya, di gelandang kalau istilah di Indonesia, di pemain tengah itu ada seperti Stuart Wilkins, Muhairi Ajmal, kemudian ada Hendrik Noah-Lane, kemudian ada Brendan Gunn, ada Afiq Fazail. Itu adalah beberapa pemain tengah yang menurut saya mayoritas pemain tengah ini paling banyak itu hanya punya 19 caps. Itu adalah Brendan Gunn. Sementara Noah Lane itu yang paling sedikit, dia punya 4 caps. Bersama dengan Afiq Fazail punya dengan 4 caps. Itu adalah pemain-pemain. Sementara di depan, saudara-saudara, di depan itu ada pemain-pemain yang selama ini ya memang sudah cukup berpengalaman dan menjadi pemain andalan Malaysia. Contohnya Faisal Halim, kemudian ada Darren Lock, Safawi Rashid, Arif Aiman, Mahamadou Soumaré ini juga dipanggil lagi, saudara-saudara. Cukup mengejutkan juga ini. Kemudian ada Paulo Josue, ada Akhyar Rashid. Ini adalah pemain-pemain yang berpengalaman. Safawi Rashid itu sudah bermain 58 caps, 58 pertandingan. Akhyar Rashid punya 44 caps. Faisal Halim 27, Arif Aiman 21. Mahamadou Soumaré itu punya 30 pertandingan dan sekarang ini dipanggil kembali, saudara-saudara.
nama itu saudara-saudara yang cukup mengejutkan itu, surprise itu adalah dua nama, Afiq Fasail dan Mahamadou Soumaré. Afiq Fasail ini waktu Merdeka Turnamen itu dia kalau nggak salah kalau salah saya mohon maaf, namanya juga gadungan. Kalau nggak salah itu dia hanya ada di standby list, hanya ada di daftar sementara, daftar tunggu. Daftar apa ya istilahnya, daftar cadangan lah, daftar simpanan ketika ada pemain cedera dia masuk. Waktu itu dia dipanggil tetapi hanya waiting list lah, standby list istilahnya begitu. Itu standby list. Jadi dan dia adalah pemain dari Johor Darul Takzim yang sebenarnya punya caps minimalis di Harimau Malaya. Dia kalau nggak salah itu baru 4 caps. Sama seperti Noah Lane, tapi kan Noah Lane itu termasuknya baru dipanggil ke tim nasional Malaysia. Sementara si pemain ini itu sudah cukup lama di Malaysia, kira-kira begitu. Tetapi baru punya 4 cap. Sementara kejutan lain, surprise lain adalah Mahamadou Soumaré. Mahamadou Soumaré ini kembali dipanggil setelah kalau nggak salah 1 year ya, 1 tahun kalau nggak salah. Terakhir kali seingat saya itu Mahamadou Soumaré itu dipanggil waktu Malaysia tampil di Kings Cup di Thailand 2022. Itu kalau nggak salah bulan September, saudara. Jadi benar, setahun lebih lah. Kira-kira 14 bulan. September 2022 sampai November 2023. Berarti 14 bulan. Ya benar, 14 bulan. Hampir setahun. Setahun lebih. Dan waktu itu dia hanya dimainkan waktu pertandingan melawan Tajikistan, waktu Malaysia kalah kalau nggak salah penalti kick, adu penalti. Waktu itu dia bermain sebagai penyerang sayap, penyerang sayap di kanan kalau nggak salah ya, di right, posisinya di right wing. Dalam skema 4-3-3, 4-2-3-1 dia main di kanan. Itu sudah amat sangat lama sekali Mahamadou Soumaré tidak dipanggil, dan sekarang tampaknya diberi kesempatan untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena Mahamadou Soumaré punya pengalaman tampil di kualifikasi Piala Dunia 2022, saudara-saudara. Mahamadou Soumaré diberi kesempatan dipanggil lagi untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 2026 melawan Kyrgyzstan dan melawan Cina Taipei setelah lama sekali tidak dipanggil, saudara-saudara. Analisis saya ada 2 analisis saya, saudara-saudara. Pertama adalah seperti yang saya bilang tadi, dia sudah berpengalaman tampil di kualifikasi Piala Dunia 2022. Kalau saudara-saudara ingat waktu itu Mahamadou Soumaré itu sempat mencetak gol ke gawang Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Kalau nggak salah waktu itu 3-2 atau berapa ya, Malaysia menang itu. Skornya 3-2 yang diwarnai dengan pertempuran, perang, kericuhan, kegaduhan antara penyokong kedua kubu. Ada tawuran istilahnya, perkelahian antara supporter Indonesia dengan supporter Malaysia, Ultras Malaya sampai harus terkepung di stadion, tidak bisa pulang. Itu jadi pengalaman itu. Dia waktu itu kalau nggak salah juga mencetak gol melawan Timor Leste. Kemudian dia juga tampil di kualifikasi Piala Asia 2023 kalau nggak salah. Dia juga mencetak gol melawan Bahrain. Jadi untuk kualifikasi setidaknya ya saudara-saudara, mencetak gol di kualifikasi Piala Dunia 2022 maupun kualifikasi Piala Asia 2023 itu sudah memberikan jam terbang, cukup pengalaman bagi Mahamadou Soumaré untuk tahu mencetak gol nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena begini saudara-saudara, FIFA Matchday biasa, pertandingan friendly match biasa, uji coba biasa kalender FIFA dengan pertandingan resmi seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia atau Piala Dunia itu sendiri itu berbeda saudara-saudara, berbeda sekali, amat sangat berbeda karena tekanannya jauh lebih besar. Kemudian permainan lawannya itu juga punya semangat jauh lebih besar, jauh lebih bagus, dan ini butuh pemain dengan pengalaman, dengan mentalitas yang sedikit lebih bagus dari rata-rata pemain Malaysia pada umumnya, dan tampaknya ini ada pada Mahamadou Soumaré, saudara.
faktor pernah bermain di kualifikasi Piala Dunia 2022, saudara. Walaupun beberapa pemain Malaysia lain itu juga pernah tampil di kualifikasi Piala Dunia 2022, saudara-saudara. Kita harus fair. Tapi Mahamadou Soumaré ini mungkin dianggap spesial. Selain faktor itu, saudara-saudara, harus diingat bahwa salah satu kritik terhadap Malaysia itu adalah terlalu bertumpu pada Faisal Halim, terlalu bertumpu pada Arif Aiman. Itu terlalu bertumpu kepada dua pemain itu. Kemudian nanti kalau butuh Rashid itu Safawi Rashid akan dimainkan. Bisa juga kadang Safawi Rashid bermain sebagai dari awal. Jadi itu kurang lebihnya Faisal Halim, Arif Aiman, kemudian si Safawi Rashid, Akhyar Rashid. Terlalu bergantung pada pemain-pemain itu sehingga sangat mudah sekali dianalisis. Sangat mudah sekali pelatih lawan melakukan kontra strategi. Sangat mudah sekali pemain lawan mencari obat. Obat untuk mengatasi itu. Jadi ketika mereka sudah bisa membaca itu, ya tinggal gampang aja. Tinggal Faisal, tinggal Arif, tinggal Akhyar, tinggal Safawi. Dimatikan, dimarking secara ketat, selesai. Malaysia tidak bisa berkutik. Contohnya waktu melawan India. India itu kalau nggak beruntung karena wasit ya, karena referee ya, mungkin Malaysia bisa kalah. Kemudian Tajikistan yang jelas bisa mengalahkan Malaysia. Itu membuktikan bahwa lawan sudah bisa membaca. Dengan masuknya Mahamadou Soumaré di sini, tampaknya Kim Pan-gon ingin memberikan alternatif. Jadi nanti ketika taktik Malaysia sudah bisa dibaca, Mahamadou Soumaré dimasukkan. Bisa juga Mahamadou Soumaré dimainkan sejak awal untuk mengecoh, untuk mengoplos istilahnya, untuk membuat kabur strategi lawan. Lawan pasti akan bingung. Tadinya mungkin dia akan menggunakan taktik untuk mengawal Faisal atau Arif atau si Safawi atau Akhyar, tetapi dengan masuknya Mahamadou Soumaré ini akan membingungkan. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu, saudara. Jadi ini adalah pemanggilan Mahamadou Soumaré itu adalah strategis, sangat penting, dan ini untuk mengecoh taktik lawan karena Kirgistan sudah pasti belajar dari kemenangan Tajikistan waktu di Merdeka turnamen yang lalu, saudara. Apalagi mereka bertetangga. Sudah pasti berbagi informasi, sudah pasti mengamati apa yang terjadi waktu Merdeka turnamen tempo hari. Lalu bagaimana peluang Malaysia, saudara-saudara? Bagaimana kesempatan Malaysia untuk mengalahkan Kirgistan maupun mengalahkan Cina Taipei alias Taiwan ini di dua pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, saudara-saudara? Menurut pengamatan saya, saudara-saudara, menurut analisis saya, peluang Malaysia itu menang besar melawan Taiwan, melawan Cina Taipei. Tetapi mungkin chance-nya, peluangnya itu 50-50 melawan Kirgistan. Karena Kirgistan juga bukan tim yang sembarangan, saudara-saudara. Mereka punya beberapa pemain yang berbasis di Eropa. Di Rusia ada main di situ, ada di Belarus. Ada juga yang main di Liga Super Malaysia. Ada yang main di liga-liga di Asia lain. Jadi Kirgistan secara tim, secara kualitas cukup bagus. Secara pelatih mereka juga bagus. Cara bermain mereka, game plan, taktik, strateginya juga bagus. Mereka tidak terlalu lama menggiring bola. Mereka biasanya akan mengalirkan bola, kemudian akan memberikan crossing. Kebanyakan adalah bola-bola atas, saudara-saudara. Itu yang harus diwaspadai oleh Malaysia. Bola atas dari sayap ke tengah, mereka akan punya penyerang yang cukup tinggi untuk melakukan heading, untuk berduel, untuk berebut bola. Malaysia ini bisa mengalahkan Kirgistan kalau Kim Pan-gon bisa menemukan solusi. Bisa tidak lagi bertumpu kepada Faisal, tidak lagi bertumpu kepada Arif, tidak lagi bertumpu kepada Safawi untuk melakukan serangan. Tidak terlalu monoton mengandalkan sayap itu. Sayapnya kan mainnya gaya-gaya Cristiano Ronaldo lah gitu. Gaya-gaya Boas Solosa. Kalau saya amati, saya bandingkan dengan Indonesia itu seperti itu. Menyisir dari sayap. Gaya-gaya seperti Sadil Ramdhani, seperti Zulham Zamrun, kayak begitulah. Itu kalau
gaya bermain seperti itu bisa dihilangkan, maksud setidaknya dikurangilah ketergantungan seperti itu. Saya rasa Malaysia bisa menang karena pasti Kyrgyzstan itu akan terkecoh. Apalagi Mahamadou Soumaré itu akan memberikan tambahan amunisi, walaupun di liga juga saya tidak melihat Mahamadou Soumaré pemain yang cukup bagus akhir-akhir ini, tetapi secara taktik dan strategi di tim nasional ya bisa kita lihat saja. Kalaupun Malaysia tidak beruntung ya setidaknya bisa mendapatkan 1 poin dari Kyrgyzstan dan 3 poin dari China Taipei, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang tim nasional Malaysia, Harimau Malaya yang akan menghadapi dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tanggal 16 dan tanggal 21 November 2023. Pertandingan home melawan Kyrgyzstan dan pertandingan away melawan China Taipei, Taiwan. Malaysia sudah memutuskan memanggil 25 pemain dan pemain itu selama ini sudah bermain bersama Kim Pan-gon sejak Kim Pan-gon melatih Malaysia kira-kira 2-3 tahun yang lalu, dan mereka sudah bermain bersama, secara teori seharusnya sudah padu. Itu kelebihannya itu sudah padu, sudah rapi, sudah bagus lah. Tetapi juga ada kekurangannya adalah dengan pemain yang sama sejak awal sampai sekarang ini. Ini titik lemahnya Malaysia. Game plan, cara bermain, taktik, strategi permainan Malaysia itu sangat mudah dibaca, sangat mudah dianalisis, sangat mudah ditebak karena pasti akan bermain dengan Faisal Halim dan dengan Arif Aiman di sayap. Itu. Jadi kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada perubahan taktik ya saya rasa berat Malaysia nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun di Piala Asia, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak penting, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat. Salam olahraga dan merdeka!